Selamat pagi suster-suster semuanya. Selamat pagi. Ya, nama saya Francisca Febriana Sijaya. Pada siang hari ini saya akan men-sharekan kepada suster-suster semua mengenai cara mengenali gangguan perkembangan autis pada anak. Hari ini saya mau mengajarkan suster-suster bagaimana sih kita bisa mengenali gangguan perkembangan autis pada anak. Tujuannya adalah supaya saat suster-suster dipercayakan memegang anak saat bekerja nanti, suster nih bisa bantu orang tua ikut mendeteksi, ikut mengenali kalau sampai anak ini ternyata ada gejala autisnya. Jadi suster bisa menjadi penolong orang tua untuk mengetahui kalau anak ini ada masalah autis. Keren ya sus ya? Ya. Kerennya maksudnya suster nih bisa mengingatkan orang tua kalau seandainya anaknya ada masalah perkembangan dan perlu cepat dibawa ke dokter. Apa yang dimaksud dengan autis? Kalau kamu dengar kata autis, apa sih yang kebayang di pikiran kamu? Coba angkat tangan satu orang. Yang kencang sus? Abnormal. Abnormal. Yang lain? Autis itu apa sih? Kalau kamu dengar kata autis, apa sus? Apa? Senang dengan dunia sendiri. Ada lagi? Gak ada yang salah kok. Apa itu autis? Kalau dengar kata autis gitu, kebayangnya apa? Apa suster Vika? Kalau kamu dengar kata autis, apa yang kebayang? Beda dari yang lain. Beda dari yang lain. Saya suka loh definisinya. Beda dari yang lain. Ya, bukan produk gagal. Emang benar, bukan produk gagal. Ya beneran. Ya, ini definisi autis kalau kita lihat dari sudut gangguan perkembangan. Banyak orang memakai istilah autis itu untuk macem-macem. Orang asik main handphone sendiri terus nggak peduli sama orang lain, itu kita bilang autis. Orang yang berbeda dengan orang lain, yang unik gitu, orang bilang autis. Nah, tapi sebenarnya autistic disorder itu adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditandai dengan 3 hal ini. Pertama, anak itu mengalami hambatan pada kemampuan interaksi sosialnya. Yang kedua, anak itu mengalami hambatan dalam kemampuan komunikasinya. Dan yang ketiga, anak itu menunjukkan adanya perilaku berulang dan atau minat yang aneh atau terbatas. Maksudnya apa Miss Febri? Tenang, saya jelasin satu persatu. Tadi kan kita lihat ada 3 gejala ini kan ya pada anak dengan autism. Saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, anak itu harus mengalami hambatan interaksi sosial. Sekarang saya tanya, coba lihat saya semua ya, jangan lihat slide saya. Anak yang tidak mengalami masalah perkembangan, ya, anak yang biasa kita temui, kalau kita panggil namanya, dia responnya harusnya gimana? Menengok, menatap, ya, menengok dan menatap mata kita, ya. Tapi kalau pada anak dengan autism, ya, dia menunjukkan hambatan dalam berinteraksi sosial. Yang paling gampang itu kita bisa lihat anak itu sulit menatap mata lawan bicara. Jadi saat kita panggil, anak itu seperti menghindar gitu. Kalaupun dia melihat, itu paling cepat sekali, 1 detik gitu. Jadi kayak jual mahal gitu, seperti itu anaknya. Ya sus, itu yang pertama. Ya, dan seringkali anak dengan autism itu dipanggilnya kita panggil nggak nengok. Padahal udah cek ke dokter, udah cek pendengaran. Padahal kalau misalnya dia denger telepon gitu ya, atau denger suara musik atau film yang dia suka, dia bisa nengok gitu ke arah itu. Artinya dia nggak ada masalah pendengarannya. Tapi pas dipanggil, dia nggak nengok gitu. Nah, ini gejala mungkin anak ini mengalami autis. Yang ketiga, hambatan interaksi sosialnya itu ditandai dengan anak ini sulit bermain dengan teman, dengan seumuran dia. Kita berharap anak umur berapa sih yang mulai kira-kira bisa
pas saudaranya dateng atau pas dia dibawa kumpul sama anak-anak seumur dia, paling nggak dia udah bisa interaksi sama temennya. Kira-kira umur berapa? 2 tahun setengah, 3 tahun ya. Nah, saat umur-umur segitu, saat anak yang suster jaga nanti, kalau ternyata kok anak ini ada temennya, tapi dia kayak nggak bisa main sama mereka ya. Jadi temennya ngajak main bareng gitu, dia menghindar. Atau dia lebih seneng main sendiri, seperti itu. Nah, itu kita harus hati-hati. Mungkin itu gejala autis. Mungkin ya. Nanti saya jelasin gimana kita bisa benar-benar yakin gitu loh. Anak ini sepertinya memang perlu dibawa ke dokter. Nah, terus biasanya hambatan interaksi sosial itu ditandai dengan anak itu kurang ekspresif. Ya, kalau anak dari usia yang sangat muda pun anak itu biasanya harus udah bisa mengekspresikan emosi. Misalnya, kalau lagi senang anaknya senyum. Kalau diajak main cilukba anaknya ketawa. Kalau sedih anaknya nangis. Nah, kalau pada anak yang mengalami autis itu pada saat kita berharap anak seumur ini harusnya udah bisa menunjukkan macam-macam ekspresi emosi, anak dengan autism tuh biasanya emosinya kurang gitu loh, atau datar gitu mukanya. Dia cuma bisa jenis-jenis emosi tuh tertentu atau minim sekali. Jadi kalau misalnya anak lain udah bisa ekspresi jijik gitu ya, misalnya lihat kecoa gitu ya, atau bisa kaget gitu ya. Kalau anak dengan autism itu mukanya datar gitu loh, atau seperti ekspresinya itu kurang sekali, seperti itu ya. Kemudian pada salah satu item tes yang biasanya saya tes pada anak untuk mendeteksi anak ini autis atau enggak, biasanya kita ajak anaknya main cilukba. Ngerti cilukba kan? Kayak gimana? Ya, nah kalau anak ya, anak yang nggak mengalami autis, kan kita harapkan pas kita dia ketawa, ya kan? Nah, tapi pada anak yang mengalami autis, ya, anak ini mengalami kesulitan untuk dia enjoy permainan cilukba ini. Jadi pas kita dia malah menghindar ke tempat lain gitu loh pandangannya. Atau dia nggak mau balas tatapan mata kita saat bermain cilukba ini, gitu. Kemudian, oke, ini penting yang ini sus, oke, ini penting, dan ini gampang, gampang untuk detect-nya. Kalau anak ya yang kamu pegang nanti, dia jarang banget bawa hasil pekerjaannya ke kamu, atau dia jarang banget kayak mau menunjukkan sesuatu yang dia senangi ke kamu, itu mungkin bisa menjadi indikator kalau anak itu mengalami autis. Misalnya gini, coba ingat-ingat yang punya adik kecil di rumah ya, atau pernah ketemu anak kecil. Kalau ada sesuatu yang anak itu senengin, reaksi dia gimana ke kita? Cerita, terus apa lagi? Ditunjuk ya? Ditunjuknya gimana? Coba Suster Arsita, sini. Ya. Ya. Misalnya kamu anak kecilnya ya, saya susternya. Ya, misalnya kamu suka sama apa ya? Misalnya kamu suka sama AC itu gitu misalnya. Ya, misalnya aja. Kamu gimana sih nunjukin perasaan seneng kamu ke AC itu ke saya? Itu hasilnya bagus sekali. Nah, sus, lihat ya, ini penting nih, ini penting. Tadi dia bilang, tadi AC-nya bagus sekali. Dia nunjuk AC-nya, terus lihat nggak? Sekilas dia lihat saya. Tek. Lihat nggak? Kalau anak dengan autis, itu dia nggak bisa bagian yang mana? Coba tebak.
Dari yang nunjuk, ngelihat AC, terus ngelihat saya. Anak dengan autis itu kira-kira nggak bisa yang mananya bagian? Ya, pada anak dengan autis ya, dia mungkin bisa nunjuk, tapi kebanyakan mereka nggak bisa nunjuk ya. Kalaupun dia nunjuk, itu mungkin karena dia pengen sesuatu dan bukan untuk membagikan perasaan senengnya terhadap suatu benda gitu. Dan anak dengan autis itu nggak bisa yang seperti dia ngelihat ke kita sekilas seperti itu. Ngerti ya Sus ya? Jadi nanti pas di akhir saya ajarin ngetesnya anaknya itu kira-kira gimana, oke? Jadi ini yang terakhir ini bisa dibilang anak ini kok seperti hidup di dunianya sendiri ya gitu. Jadi kayak seolah-olah asik sendiri sama dunianya. Kalau dia senang sesuatu, dia nggak mau share sama kita. Dan dia susah berteman sama anak lain. Jadi kita ngerasa kok anak yang saya pegang ini kok ini ya kayak nggak peduli sama lingkungannya gitu. Kayak hidup di dunia sendiri seperti itu. Itu contoh-contoh ya. Gejala-gejala yang kita lihat dari hambatan yang pertama, hambatan interaksi sosial. Tadi ada berapa kriterianya? 3. Ya, ada 3 kan ya. Jadi saya baru bahas sih yang pertama. Ngerti ya Sus ya? Ya. Jadi hambatan pada interaksi sosial ini bisa ditandai dengan hal-hal seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Kalau ada yang bingung langsung nanya aja, oke? Oke, yang kedua ya, hambatan komunikasi. Nah, kemarin kita udah belajar anak umur berapa yang kita kira-kira curiga dia mulai terlambat bicara. Ya, jadi anak pada usia 18 bulan kita harapkan minimal dia udah bisa mengucapkan berapa kata? Berapa? 10 kata tunggal. Misalnya? Satu-satu. Siapa yang mau maju? Kasih contoh. Suster Ayub, sini. Ya, kalau kamu pegang anak, umur berapa anak itu yang kamu tuh mulai curiga kalau anak ini kira-kira terlambat bicara? Umur 18 bulan. Umur 18 bulan, kamu harapkan anaknya udah bisa ngomong apa? Susu, makan, minum, pipis, tante, ibu, bapak, ncus, oma, nenek. Ya, itu contohnya ya. Contohnya. Tapi dia harus bisa berapa kata tunggal? 10 kata tunggal. Ya, oke. Makasih ya Sus. Ya, jadi kalau misalnya sampai usia 18 bulan, anak itu nggak bisa mengucapkan 10 kata tunggal, itu kita mulai hati-hati gitu. Dan kemarin saya kan udah kasih perkembangan bahasa anak dari bayi sampai 5 tahun, jadi susternya bisa kira-kira detect ya, kalau anak umur segini dia harusnya udah bisa ngomong berapa banyak. Nah, kalau anak ini anak yang suster pegang ternyata terlambat bicara atau dia bicara tidak sesuai dengan anak usianya, itu kita harus waspada. Oke. Yang kedua, hambatan komunikasi ini bisa dilihat dari anak itu sulit ngobrol sama orang lain. Ya, pernah lihat nggak? Bahkan anak yang masih 1 tahunan pun ketika dia ketemu saudaranya atau dia ketemu anak lain gitu yang seumurnya, dia kayak berusaha interaksi, dia kayak berusaha ngobrol gitu, pakai bahasa bayi gitu ya. Pernah lihat kan ya? Nah, pada anak dengan autism ini, dengan autisme ini, dia bahkan sampai saatnya udah bisa ngobrol, udah bisa ngomong, dia sulit ngobrol sama orang lain. Kita akan menemukan anak ini susah nyambung gitu loh kalau diajak ngomong. Seperti itu. Dan kalaupun dia bisa bicara, dia bicaranya nggak sesuai konteks. Misalnya, bicara yang nggak sesuai konteks tuh gini. Kita tanya,
tadi makan apa gitu. Misalnya kita tanya, tadi makan apa? Tato dia jawab, keretanya mau pergi gitu. Bisa dengan nada seperti ini juga, nadanya kayak ada nada yang khas gitu. Jadi kita tanya sesuatu atau kita ajak ngobrol tentang suatu hal, anak itu bisa bener-bener tidak menjawab tidak sesuai konteks gitu loh. Konteks pembicaraan nggak nyambung gitu. Jadi suka nggak nyambung gitu anaknya. Seperti itu. Dan atau hambatan komunikasi ini bisa ditandai dengan anak itu bisa ngomong, tapi ngomongnya itu bahasa yang nggak dimengerti. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Tapi kita suka istilahnya bahasa planet gitu. Iya, jadi contohnya kayak begini. Jadi ya beneran kayak begini. Bahasa yang kita nggak mengerti gitu loh, seperti itu. Ya. Dan hambatan komunikasi ini juga ditandai kalau anaknya ini sulit bermain pura-pura atau sulit bermain imajinatif. Contoh bermain imajinatif tuh gimana sih? Bermain peran, ya pura-pura jadi guru, murid. Yang paling simpel sih itu kalau anak itu punya mobil-mobilan, masak-masakan gitu ya, atau telepon mainan, kita ajak, halo, oh ada yang mau bicara sama Dedek nih. Dia kayak nggak ngerti bahwa itu sebenarnya telepon pura-pura, telepon mainan gitu, dan dia sulit ngikutin permainan kita gitu. Ngerti ya Sus ya? Oke, itu hambatan komunikasi. Sejauh ini ada yang bingung? Ada yang mau nanya? Oke. Nah, yang ketiga, anak itu didiagnosa autis kalau dia menunjukkan perilaku berulang yang tidak wajar. Contohnya, kalau yang di sini ya, anak itu ada anak dengan autis tuh yang suka seperti ini. Jadi dia kayak terus mainin jarinya tanpa bisa dihentikan. Gitu ya. Ada anak yang suka flapping tuh begini ya. Ada anak yang suka rocking seperti anak yang itu, jadi badannya tuh suka digoyang-goyang tanpa bisa dihentikan gitu, secara terus menerus. Ada yang suka muter-muter gitu ya. Mungkin kamu ngelihatnya di sini, ih kok aneh ya, kok lucu ya, tapi kalau ketemu anaknya langsung itu kasihan sekali gitu loh. Dia nggak bisa menghentikan gerakannya seperti itu. Dan gerakan ini kadang pada anak tertentu semakin dia cemas, semakin gerakannya itu semakin kenceng gitu loh. Ini masih masuk yang ketiga. Jadi anak itu seneng sesuatu yang sama terus menerus. Misalnya ada anak yang dengan autis, dia pulang harus lewat jalan tertentu, harus gitu loh. Misalnya pulang dari sekolah mau ke rumah, kalau lewat jalan lain dia nangis, harus pokoknya lewat jalan yang biasa itu gitu. Atau anak itu nggak suka kalau rutinitasnya berubah. Saat saya kumpulin data, saya siap-siap mau tes seorang anak habis dia sesudah terapi. Dia nangis nggak mau berhenti karena dia kebiasaan habis terapi dia harus langsung pulang. Jadi ketika saya ganggu rutinitas ya dengan saya tes, dia nggak suka gitu loh. Dia nangis dan akhirnya saya nggak bisa tes dia. Atau anak itu nggak suka kalau barang atau mainannya dia itu berubah posisi. Misalnya ada anak tuh yang kalau kita ngubah posisi mainannya sedikit gitu ya, langsung dia rapiin lagi gitu. Kalau ada barang di rumah yang kita ubah atau misalnya mamanya mau ganti dekor rumahnya gitu, dia nggak suka, dia bisa kesel, dia bisa uring-uringan, dia bisa nangis gitu. Karena dia nggak suka kalau sesuatu itu berubah. Oke. Kemudian anak itu ada yang suka mengurutkan mainan dan dia kesel kalau urutan mainannya dikacaukan. Contohnya,
Ini ada contohnya. Ya. Jadi ini saya ambil dari internet. Jadi anak itu tuh seneng ngurutin. Coba kalau kamu ambil satu gitu ya, mobil-mobilan itu. Dia kesel, dia bisa dan dia akan berusaha supaya mainannya itu dibalikin lagi supaya lurus. Gitu. Salah satu klien saya, dia ini bukan klien saya tapi mirip. Jadi dia suka pakai botol gelas-gelas aqua gini, ya dia urutin gini. Seperti ini, dia urutin gitu, diam-diam gitu ya. Nah, saya ambil satu, dia tanpa lihat muka saya, dia langsung balikin lagi. Kayak gitu. Jadi dia menjaga supaya tetap teratur. Seperti itu. Ini juga masih masuk kriteria yang ketiga. Apa sih yang dimaksud minat yang aneh dan terbatas? Jadi anak itu suka sesuatu secara aneh dan terus-menerus. Misalnya, ini suster-suster mungkin mikir, masa sih gitu ya. Misalnya, ada anak ya dengan autism, dia itu suka bagian terakhir lagu sebuah iklan. Dan dia bisa minta mamanya puter iklan itu terus-menerus. Tapi cuma bagian akhirnya aja. Gitu. Atau ada anak yang mengalami autis, dia suka benda tuh yang warna hijau. Jadi kalau udah ada warna hijau, dia bisa pengen ambil benda itu terus dia pegang terus. Ada lagi anak dengan autis waktu itu di klinik, setiap kali terapi dia bawa cantong. Ya, padahal lagi nggak mau masak atau nggak mau makan gitu ya. Dia bawa cantong aja kemana-mana gitu. Jadi kalau kita ngelihatnya, ih kok unik ya, kok aneh ya gitu. Tapi buat mereka benda-benda itu memberi mereka rasa aman gitu. Nah kemudian anak itu biasa suka sesuatu yang nggak wajar untuk anak seusianya. Misalnya kalau anak yang pada umumnya kita kasih mobil-mobilan, apa yang dilakukan? Dia mainin kan ya, ngeng, atau kita kasih pesawat-pesawatan. Kalau kita kasih telepon-teleponan, apa yang dia lakukan? Pura-pura telepon, dia tempelin ke kuping gitu. Tapi pada anak dengan autis, bisa dia pas kita kasih mobil-mobilan, yang dimainin itu rodanya. Jadi rodanya dia puter, dan dia bisa lama gitu muter-muter rodanya. Kita kasih telepon-teleponan, dia cuman bisa dia gigit teleponnya, atau dia cuma main-mainin pencetannya aja. Main-main pencetannya masih lumayan ya. Ada yang dia cuma tertarik tuh bagian tertentu dan dia nggak bisa ngelihat bahwa itu tuh sebenarnya telepon-teleponan gitu loh. Dia nggak bisa ngerti fungsinya itu adalah telepon. Ngerti ya Sus ya? Oh ya, terus ada juga anak yang dia bisa ngelihat tetesan air terus menerus. Dia bisa kalau dibiarin 1 jam gitu loh, ngeliatin air netes terus. Atau ada anak dengan autism itu yang dia bisa ngelihat kipas angin terus, dia seneng lihat perputarannya gitu loh, kipas angin atau roda gitu. Ketiga hal ini harus ada pada anak, baru kita bilang anak itu mengalami autis. Oh, dia kita panggil susah lihat mata kita, tapi nggak ada yang nomor 2 sama 3. Wah, ini pasti autis, ini pasti autis. Enggak. Jadi saya nggak ajar detail gimana cara mendiagnosa anak, tapi saya mau bilang juga tidak semudah itu seorang anak itu didiagnosa autis. Jadi kita juga harus hati-hati. Kita jangan anak teman kita baru terlambat bicara sedikit, kita langsung bilang, hati-hati loh anak lu autis gitu. Jangan ya, bisa sport jantung orang tuanya gitu. Jangan gitu juga. Terus misalnya ada anak kita ketemu suka ngurut-ngurutin benda, tapi kontak matanya oke, terus dia nggak terlambat bicara. Terus kita bilang, ini anak kayaknya autis nih, soalnya Miss Febri pernah ngajarin kalau suka ngurutin pasti autis. Enggak, jangan jadi sok tahu gitu ya Sus ya. Jadi harus ada tiga-tiganya gitu ya. Kenapa Pak Adi minta saya ngajarin materi ini ke suster-suster? Karena berdasarkan riset yang ada di seluruh dunia, jumlah anak yang mengalami autis itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Walaupun di Indonesia belum ada data pastinya, tapi dari laporan-laporan
para praktisi kesehatan yang biasa menangani autis, jumlah pasien itu tuh setiap tahun itu semakin meningkat. Entah itu memang jumlah anak yang mengalami autis ini semakin banyak, atau orang-orang yang semakin sadar memeriksakan anaknya semakin banyak. Jadi kalau misalnya 20 tahun lalu anak ini cuma dianggap, oh dia cuma terlambat bicara gitu. Tapi sekarang karena orang udah ngerti, oh ini namanya autis gitu. Jadi ayo kita periksain ke dokter, seperti itu. Jadi kita juga nggak tahu di Indonesia ini beneran jumlahnya meningkat atau orang mulai sadar bahwa memang ini masalah perkembangan autis, makanya dibawa ke dokter gitu. Tapi terlepas dari jumlah yang meningkat atau enggak, deteksi dini itu sangat-sangat penting. Karena itulah Pak Adi minta saya ngajarin ke suster-suster supaya kalau misalnya dari ini berapa ratus Miss? Berapa puluh ini? 150. Jadi katakanlah dari 150 anak yang nanti disebar gitu ya ke suster-suster. Ya kita kan nggak bisa milih anak yang kita pegang nanti mengalami autis atau tidak. Tapi seandainya ada dari 150, katakanlah 10 gitu ya, 10 suster yang ternyata dipercayakan sama Tuhan untuk menjaga seorang anak yang autis, suster ini bisa membantu orang tua mendeteksi apakah anak yang dipegang ini mengalami autis atau tidak. Tentu saja deteksinya bukan seperti dokter ya, yang detail sampai tahu diagnosanya, enggak. Tapi paling enggak bisa membantu orang tua berjaga-jaga dan bantu menginformasikan orang tua kalau anaknya ini mungkin ada baiknya diperiksa ke dokter untuk memastikan dia mengalami autis atau tidak. Karena gini, kalau kita bisa deteksi anak ini autis atau enggak sedini mungkin, orang tua bisa bawa dia ke dokter dan orang tua bisa tangani dia sedini mungkin. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang gejala autisnya itu bisa berkurang sama sekali kalau dia cepat-cepat ditanganin. Jadi suster sebagai orang yang nanti first hand, jadi langsung memegang anak ini, sangat penting suster ini bisa bantu orang tua mengenali kalau ada gejala autis pada anaknya. Oke, Sus? Ya, sekarang saya mau ajarin tes deteksi autis yang sederhana. Oke, sekarang cari pasangan berdua-berdua. Kamu jadi anak ya, saya jadi susternya ya. Oke, tes yang pertama. Kamu ceritanya ngadep sana, Sus ya. Oke, pas saya panggil terserah kamu mau reaksinya sebagai kayak gimana ya. Pokoknya saya mau liatin cara ngetesnya gini. Oke, pastikan saat kamu ngetes anak ini lagi nggak asyik bermain atau lagi nggak asyik nonton gitu ya. Devi. Ya, oke. Itu tes yang pertama, gampang banget kan? Ketika dipanggil namanya, pastikan anak itu natap mata kita, ya. Tapi kalau misalnya tatapannya cuma 1 detik gitu ya, kita harapin sih minimal anak itu bisa 3 detik, 5 detik ya. Makin lama makin bagus. Tapi kalau misalnya anak itu cepat sekali menatap kita cuma 1 detik gitu ya. Nah itu ada baiknya kita waspada gitu. Oke. Tes yang kedua, siap? Siap, Miss. Ya, tes yang kedua, suster perlihatkan anak sesuatu dengan cara menunjuk ke satu tempat. Siap ya, berdua-berdua ya? Oke, lihat saya dulu ya. Oke, kamu terserah reaksi kamu mau gimana. Oke. Devi, lihat tuh. Iya, Miss. Oke. Lihat, aku kan nunjuk jam itu ya di belakang ya. Iya, Miss. Nah, kamu lihat ya. Devi itu matanya ngeliatin jari aku atau jam? Lihat tuh Devi. Nah, kalau pada anak dengan autis, dia biasa nggak lihat apa yang kita tunjuk. Dia lihat telunjuk kita, ya, atau bahkan dia bisa ngeliat ke arah yang lain, ya. Oke, sekarang tes yang ketiga, ya, tes yang ketiga. Suster minta anak itu nunjuk sesuatu. Nah, yang sini perhatiin saya ya. Oke, Devi, lampu mana sih lampu? Itu, Miss. Oke, lihat nggak pas dia nunjuk? Itu Miss, dia lihat lampu, terus sekilas dia lihat
saya. Jadi tes yang ketiga adalah kita minta anak itu nunjuk sesuatu. Ya, apa aja? Coba mana lampu? Mana sepatu kamu? Gitu. Habis dia nunjuk, anak itu harus lihat kita sekilas aja. Ngerti ya, Sus ya? Iya, Miss. Oke, kemudian tes yang terakhir ya. Anak itu kan pasti di rumahnya punya mainan masak-masakan, mobil-mobilan, ya kan ya? Nah, kamu bisa ajak anak itu main pura-pura masak, main mobil-mobilan bareng, ya. Atau misalnya gini ya, kamu bisa pakai benda yang kira-kira mirip benda lain, tapi kamu ajak anak itu main pura-pura gitu. Misalnya, saya pura-pura jadi ini telepon, halo, oh mau bicara sama Devi, sebentar ya. Dia mau bicara sama kamu loh. Siapa, Miss? Halo, ini siapa? Ya, ngerti ya? Jadi ajak anak itu main pura-pura. Tapi kalau misalnya anak itu baik benda beneran, maksudnya benda mainan gitu, dia nggak bisa main pura-pura. Terus benda yang mirip benda tertentu itu dia juga nggak bisa main. Nah, itu bisa kita harus waspada. Itu mungkin gejala gitu. Makasih ya, Suster Devi. Ya. Oke. Jadi Suster udah tahu ya gimana cara ngetes kira-kira anak ini mengalami autis atau tidak. Ya, saya udah kasih teorinya dan saya ajarin cara ngetesnya. Yang pasti kalau anak itu terlambat bicara, ya belum tentu anak itu autis. Tapi terlambat bicara itu salah satu kriteria. Jadi kita bisa mulai waspada kalau anak itu udah terlambat bicara, terus kita lihat kok kontak matanya kurang, kok ada gerakan berulang, ada perilaku mengurutkan benda gitu ya, atau dia nggak suka rutinitasnya berubah. Kalau kita ngelihat kayaknya kok tiga-tiganya ini ada ya gitu. Kalau cuma salah satu gimana, Miss? Kalau cuma salah satu, misalnya maksudnya bukan saya menganggap remeh kok cuman ada satu, enggak, tapi saya mau bilang kalau misalnya anak itu terlambat bicara tapi dia interaksi bagus dan dia nggak ada gerakan berulang gitu ya, kita masih lebih berpikir oh ini sepertinya bukan autis gitu loh, ini hanya terlambat bicara gitu. Tapi kalau tiga-tiganya ini ada ya, itu kita sangat waspada dan kita perlu memberitahu orang tua segera supaya anak ini cepat-cepat ditangani. Gimana kalau anak itu ternyata memang menunjukkan gejala autis? Gimana sebagai susternya nih, orang tuanya misalnya sibuk nih kerja, terus orang tuanya nih nggak ngeh kalau anaknya ini sepertinya menunjukkan gejala-gejala autis nih. Susternya yang ngeh duluan. Gimana, Sus? Contohnya aja. Ibu, maaf saya mau bicara. Kayaknya itu Dede itu gimana ya, Bu? Nggak kayak anak-anak lainnya, Ibu. Kayaknya susah ngomong. Terus lagi Nggak tahu. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Oh ya, Suster Lin ya? Lincah Lin. Wah, lincah Lin. Kamu pasti lincah ya, Sus? Ibu, maaf, sepertinya anak ibu ada masalah perkembangan bahasa ataupun masalah perkembangan mental gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain yang mungkin bisa ngasih tahu dengan bahasa yang lebih menenangkan orang tua gitu. Yang saya ajar minggu lalu. Suster, ya kamu suster siapa? Nggak bawa name tag. Iya ya, kamu sus. Sini. Ayo, nggak apa-apa. Namanya belajar. Kita nyampein ke orang tua tuh juga ada caranya. Nggak bisa sembarangan. Takutnya orang tuanya kaget atau tersinggung. Ya, gimana sus? Majuan. sebelumnya minta maaf, Bu. Kencang. Ya. Sebelumnya minta maaf, Bu. Sebelumnya minta maaf, Bu. Ya. Sama
Setahu saya selama pendidikan di Citra Bunda, saya diberitahu kepada sama Miss Febri. Ya nggak usah sebut nama saya juga nggak apa-apa sih. Saya pernah dikasih tahu perkembangan anak selama yang dari 6 minggu sampai 10 bulan dapat Begini. Ya, kamu sesuai sama kondisi anaknya ya. Terus. terus kok Dedek seumur segini belum ada perkembangan berbicara, belum lancar dan belum apa ya? Ya, bagus tuh. Jadi kamu misalnya anaknya umur hampir 2 tahun tapi belum bisa ngomong 10 kata tunggal. Jadi dalam satu kalimat. ya, kamu ngomongnya gimana ke orang tuanya? Dari yang saya diajarin dulu di Citra Bunda. Dari saya diajarin dulu di Citra Bunda. Dari umur 2 tahun biasanya sudah bisa berbicara Ya. 2 kata dalam satu kalimat. Kok Dedek belum ya, Bu? Ya, bagus. Nah, kalau misalnya anaknya kira-kira ada gejala autis, misalnya ibu bilang, ya sus, anak terlambat mah biasalah, dulu kokonya juga terlambat gitu, umur 3 tahun baru lancar ngomongnya. Nah, tapi kamu ngelihat kayaknya anak ini juga ada gejala autis nih, dipanggil suka nggak nengok gitu. Kebetulan nih orang tuanya sibuk banget, yang tipe orang tua sibuk yang nggak ngelihat anaknya langsung gitu. Nah, kamu ngomongnya gimana supaya orang tua itu nggak tersinggung, nggak kaget, tapi dia bisa bawa anaknya ke dokter? Kalau misalnya anaknya ini, kira-kira anaknya ini dipanggil suka nggak nengok, terus ada gerakan flappingnya, orang tuanya pikir, oh flapping itu ekspresi seneng doang kok, gitu loh. Terus anaknya terlambat bicara, nah tiga-tiganya ada kan, jadi kamu waspada kan sebagai susternya, gitu. Kamu ngomongnya gimana ke orang tuanya? Bingung ya? Oke, ada yang mau coba kira-kira ngomongnya gimana? Kalau anaknya udah ada, ya silakan duduk sus. Ya, ngomongnya gimana kira-kira? Gak usah takut salah. Ya, ngomongnya kira-kira sama kayak suster yang, suster siapa? Nina, suster Nina ya. Seperti yang cara kita memberitahu kalau anak itu ada terlambat bicara, sebelumnya minta maaf dulu ya. Maksudnya minta maaf karena kita mau menyampaikan sesuatu yang mungkin nggak nyaman buat orang tuanya gitu. Kamu bilang, maaf ya Bapak, Ibu, saya mohon maaf sebelumnya. Saya kan pegang Dede setiap hari ya. Dan saya lihat Dede ini kok kontak matanya kurang. Kalau saya panggil suka nggak nengok. Walaupun dia lagi nggak main sendiri, saya panggil suka nggak nengok. Terus bicaranya agak terlambat. Biasanya anak seumur Dede itu udah bisa ngomong 10 kata tunggal. Tapi ini Dede masih babbling. Babbling gimana? Ya. Oke, nah terus Dede ini suka ngurutin benda. Dan kalau saya ganggu urutannya, dia marah banget gitu. Berdasarkan yang dulu saya diajarin di Citra Bunda, ya kamu bisa bilang begitu. Berdasarkan pendidikan yang diajarkan kepada kami di Citra Bunda, kalau anak menunjukkan gejala-gejala seperti ini, kami khawatir mungkin anaknya mengalami autis gitu. Tapi saya kan bisa salah ya Bapak Ibu, tapi saya cuma mau menyampaikan apa tidak sebaiknya dibawa ke dokter gitu. Nah, kalau orang tuanya bener-bener tertarik gitu ya, maksudnya dia pasti, hah yang bener sus, masa anak saya autis gitu loh. Buktinya apa gitu ya, tadi kan kamu udah nerangin gejala-gejalanya kan ya. Maaf ya Bu, enggak Bu, saya bukan bilang anak ibu tuh udah pasti autis, bukan, tapi dari pelajaran yang saya dulu dikasih, kalau ada, nah kamu jelasin kalau ada 3 gejala yang seperti ini, mungkin anaknya ada baiknya diperiksakan. Jangan bilang anaknya mungkin autis, mungkin tuh terlalu menakutkan gitu buat orang.
ada baiknya diperiksakan ke ahli supaya dipastikan anaknya tidak mengalami autis. Ngerti ya Sus ya? Ya, jadi cara menyampaikan ke orang tua itu juga ada seninya gitu loh. Apalagi kalau orang tuanya termasuk yang sulit menerima kalau anaknya itu ada masalah perkembangan. Seperti itu. Oke, nah seandainya anak itu dibawa ke dokter dan ternyata benar anak itu mengalami autis, sebagai susternya kita harus tetap menyayangi dan merawat anak itu dengan baik. Justru kalau suster ini dipercayakan anak dengan gangguan perkembangan, dengan autis, itu justru suster ini dianggap, ya suster ini dipercayakan sesuatu yang membutuhkan tanggung jawab lebih. Karena jujur, merawat anak dengan masalah perkembangan itu memang capeknya itu beberapa kali lipat dibanding anak yang nggak mengalami masalah perkembangan. Tapi percayalah, itu tugas yang sangat mulia. Dan kamu harus tetap sayang dan kamu harus tetap rawat anak itu sebaik mungkin. Ngerti ya Sus ya? Nah, yang ketiga, kalau anak itu kemudian dibawa terapi, ya biasanya anak-anak yang memang didiagnosa autis, orang tuanya biasanya pasti bawa anak itu terapi. Nah, sebisa mungkin ya, pas di tempat terapi, suster itu minta tips-tips sama terapis anak itu. Terapis atau guru si anak itu, gimana sih cara ngelatih anak ini di rumah? Bisa loh, suster bisa latihan, misalnya anaknya kontak matanya kurang ya. Suster itu bisa diajarin cara-cara melatih supaya kontak mata anak itu meningkat dari permainan-permainan di rumah. Misalnya anak itu suka main bubbles, tau kan yang gelembung-gelembung sabun itu kan? Nah, kalau misalnya anak itu kontak matanya kurang, kamu ajak main bubbles gitu ya. Kamu misalnya ini tongkatnya gitu ya. Saya minta orang lagi dong, sini. Saya tunjukin. Sini, Devi, kamu jadi anaknya. Ya. Kamu biasa kalau misalnya anaknya memang suka bubbles gitu ya. Pas diginiin, kan kamu minta dia tiup. Kamu minta dia tiup kan? Tiup Dede gitu. Nah, pas dia tiup gini, kamu mengusahakan supaya dia itu ada kontak mata sama kamu. Gitu. Ngerti ya Sus ya? Iya. Saya udah makasih Sus. Ya, contohnya gitu. Untuk saat ini saya nggak memberikan tips-tips melatih anak dengan gangguan perkembangan di rumah. Tapi kalau memang suster itu bisa melatih anak itu di rumah, itu akan bagus sekali. Karena sebanyak-banyaknya jumlah jam terapi anak di tempat terapi, kan lebih banyak jumlah jamnya di rumah kan ya. Dan suster bisa berperan sebagai orang yang menolong melatih anak itu di rumah. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bingung? Gak ada ya? Ya, jadi hari ini kita udah belajar. Ya, kita udah belajar apa yang dimaksud dengan autis. Kita udah belajar bagaimana mengenali gejala autis pada anak. Dan bahkan kita udah belajar tes deteksi sederhana. Bagaimana mendeteksi kalau anak yang kita pegang ini mungkin mengalami autis. Dan kita juga udah belajar apa sih yang harus kita lakukan saat kita curiga anak yang kita pegang ini mengalami autis. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang saya kasih ini bisa berguna saat suster nanti benar-benar pegang anak. Karena seperti yang saya bilang, kita nggak pernah tahu anak yang kita pegang ini mengalami masalah perkembangan atau tidak. Tapi kalau memang nanti Tuhan percayain anak yang suster pegang ini mengalami autis, paling enggak suster udah siap dengan materi ini dan kemampuan mendeteksinya. Oke, suster? Ya. Terima kasih. Selamat siang.